Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 14 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minalladzi. Di sini ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini ada dua, lam sukun dan yang kedua adalah lam berharokat fathah. Lam yang sukun kita tidak baca sehingga langsung masuk ke lam kedua atau diidghamkan. Oleh karena itu, alif lam ini biasa disebut dengan idgham syamsi. Wa minalladzi. Dzi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya didahului harokat kasrah. Maka huruf dzal kita bunyikan panjang dua harokat. Alladzina Qa dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya huruf qaf ini kita panjangkan dua harokat. Qalu. Nah, di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului harokat dhammah terdapat pada kata qalu, sedangkan hamzahnya ini alif dengan harokat kasrah terdapat pada kata inna. Maka huruf lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Qalu inna. Huruf nun ini dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Sebab nunnya bertasydid, maka cara bacanya didengungkan. Jadi kita tahan bunyi n-nya kurang lebih 2 harokat. Inna. Nah, hukumatnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Inna nasa. So dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf sod berbaris fathah panjang. Maka huruf sod kita panjangkan 2 harokat. Nasara. Kemudian huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas yaitu baris fathah. Maka huruf ra ini kita panjangkan 2 harokat. Maaf, kita bunyikan tebal ya, tafkhim. Pangkal lidah kita naikkan. Inna nasara. Kemudian ra hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf ra pada kata nasara, sedangkan hamzahnya ini alif dengan harokat fathah terdapat pada kata akhadna. Jadi sudah berada dalam 2 kata. Maka huruf ra kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Inna nasara akhadh. Hati-hati zal tidak boleh memantul ya. Zal ini dari segi suara sifatnya rokhawah, jadi suaranya dialirkan. Akhadna. Na dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf nun kita panjangkan cukup 2 harokat saja.
Akhadna mi dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf mim kita panjangkan 2 harokat. Sa hukumnya sama ya, mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf sa panjang 2 harokat. Mitsaqahum. Kemudian berikutnya ada hukum izhar syafawi sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf fa. Maka mim sukun kita bunyikan dengan izhar atau jelas. Mitsaqahum fanasu. Su dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf sin kita panjangkan 2 harokat. Fanasu hazzam. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah kamil ya, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim. Maka bunyi tanwin ini bukan lagi n, melainkan langsung masuk ke mim. Hazzam disertai bunyi dengung. Jadi bunyi m tahan. Hazzam mimma. Disebut kamil karena masuknya tanwin ke mim sempurna. Jadi tanwin sifatnya sama sekali sudah tidak terlihat. Kalau ada dengung, dengungnya dari mim bukan dari tanwinnya. Mimma. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena mim bertasydid, maka dibacanya dengung, ditahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Mimma. Ma dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Mimma dzukiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas yaitu baris dhammah, maka huruf ra dibunyikan dengan tebal. Dzukiru. Ru dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Dzukiru bih. Kalau berhenti haknya jadi sukun, baknya tetap pendek, bih. Jadi ini bacaan panjang di haknya hanya berlaku saat wasol atau kita meneruskan bacaan. Di atasnya ada tanda waqaf yang dinamakan dengan al-waslu aula yang artinya diwasal atau diteruskan lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Pertanyaan kita untuk hari ini, coba sebutkan tanda waqaf ini namanya waqaf apa, kemudian artinya bagaimana? Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.